Timbang dolan, mending kita gibahin keluarga orang. Cerita kali ini bertempat di kota Savannakhet yang berada di negara Laos. Seorang janda cantik yang memiliki tubuh ideal karena sering berolahraga, bahkan menjadi instruktur senam di 3 tempat sekaligus. Sempat ditipu oleh lanangan yang dikenal di media sosial karena memakai 10 filter. Mungkin karena udah lama tak disemprot air kehangatan, saat berdua asyik di dalam rumah bersama menantunya, ia pun tak mampu menahan hasratnya. Lalu, bagaimana cerita lengkapnya? Penasaran atau tidak, tetap tonton video ini hingga akhir agar kamu ada kegiatan. Tokoh kita yang pertama adalah seorang janda cantik yang berasal dari kota Savannakhet. Namanya Bounmi Souvanasa yang lahir pada tahun 1968. Meskipun udah berusia 50-an, ia tetap terlihat cantik, fit, dan menarik. Memang gaya hidupnya juga sehat. Bu Bounmi merupakan seorang freelance instruktur senam yang mengajar di 3 pusat kebugaran. Meskipun telah memiliki banyak uang dari warisan mendiang suaminya, yang dahulu merupakan seorang pengusaha perhiasan, Bu Bounmi tetap membuka salon kecantikan di rumahnya sendiri. Kedua anaknya juga terbilang sukses. Putri sulungnya, Nifone, saat ini tinggal bersama sang ibu dan bekerja di bagian keuangan di Hotel Dausavan Resort, sebuah hotel ternama di wilayahnya. Sementara itu, putra bungsunya yang bernama Tip Havan, tengah melanjutkan kuliah sekaligus bekerja di Singapura. Karena terhalang jarak, ia hanya sempat pulang ke Laos 1 kali dalam setahun, untuk menjenguk ibunya dan sang kakak. Secara keseluruhan, keluarga ini tampak harmonis, utuh, dan hidup dalam kondisi yang berkecukupan. Pada tahun 2019, ketika Nifone berusia 25 tahun, Bu Bounmi sempat merasa sedikit gusar. Ia mulai khawatir karena putri sulungnya itu masih menyandang status jomblo. Entah karena Nifone terlalu selektif dalam memilih, atau memang belum ada lanangan yang benar-benar mendekatinya. Tapi ibunya yakin, banyak yang suka sama Nifone. Dia aja yang emang susah seleranya. Karena itulah, sang ibu sempat mencoba menjodohkannya dengan beberapa kenalan. Sayangnya, upaya tersebut ditolak halus oleh Nifone. Bahkan melalui akun Facebooknya, Bu Bounmi berusaha mencari lanangan yang ideal buat anaknya. Bu Bounmi mikir bahwa Nifone ini pasti maunya sama lanangan yang kerjanya bagus, body oke dan tampan. Akhirnya ketemulah sama satu profil yang sesuai selera sang ibu. Namanya Sidhat Pantafong yang berusia 37 tahun. Chat-chatan melalui inbox hingga saling nyambung. Karena awalnya berniat mau ngasih lanangan buat anaknya. Malahan setelah ngobrol panjang, lahkok saling kliknya malah sama Bu Bounmi. Hingga dia pun mengurungkan niatnya untuk menjodohkan lanangan itu kepada Nifone. Mendingan buat dia aja, soalnya Nifone orangnya susah. Akhirnya pacaranlah sang ibu di dunia maya dengan si tampan Sidhat. Kenal selama 2 bulan, membuat Bu Bounmi makin kesemsem. Sidhat yang pintar memainkan kata-kata ini, sering bikin hati dan pikiran Bu Bounmi melayang. Akhirnya berjumpalah mereka berdua pada bulan April 2019 di kafe yang ada di Hotel Pilgrim. Namun, alih-alih merasa senang, Bu Bounmi justru dikejutkan oleh kenyataan yang jauh dari harapan. Memang pakai foto sendiri, tapi ngeditnya kebangetan, sampai mungkin pakai 8 aplikasi. Awalnya ngobrol biasa aja, hingga kemudian wanita itu marah kepada Sidhat karena ngasih foto dengan ribuan filter. Terjadi keributan karena Bu Bounmi merasa tertipu mentah-mentah. Sampai-sampai dia menggunakan pisau stik yang ada di meja untuk menyerang lelaki tersebut yang malahan memukul balik. Keduanya dibawa ke kantor polisi oleh manajer restoran atas kebrutalan yang terjadi. Bu Bounmi ditahan selama 3 hari atas penyerangan tersebut. Sementara Sidhat ditahan selama seminggu atas perbuatan tidak menyenangkan. Damai terjadi karena pihak kepolisian menganggap cuma kesalahpahaman aja. Sempat mau diajukan tindakan hukum lagi oleh Bu Bounmi, namun putrinya menahan dan menyuruh buat lebih sabar serta ikhlas. Agar lebih hati-hati jika kenalan dengan lanangan dari sosmed katanya. Karena trauma dengan kejadian mencari lanangan melalui sosmed kemarin, akhirnya Bu Bounmi coba tanya-tanya sama temennya.
Siapa tahu, ada lanangan yang bisa dikenalkan buat nikah sama Nifone. Anak gadisnya pendiam banget, makanya susah dapat jodoh. Dulu ibunya nikah di umur 22, masa anaknya lama banget. Apalagi perempuan kan lebih pasif pikirnya. Hingga akhirnya, dikenalkanlah seorang pria bernama Van Pet Siehart yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah travel agen. Meskipun postur tubuhnya lebih pendek dan kecil dibandingkan Nifone, pria tersebut terlihat memiliki sifat yang baik dan menyenangkan. Ini yang disodorkan pada putrinya, sampai Nifone nggak bisa nolak. Ibunya agak keras kepala soalnya. Saling pendekatan pun terjadi, dan nampaknya mereka klik. Sama-sama pendiam serta lugu. Sama-sama nggak punya pengalaman bercinta sebelumnya. Dan kemungkinan ini akan jadi kisah kasih pertama bagi mereka berdua. Makanya kemudian, pada bulan Oktober 2019, mereka pun menikah setelah pendekatan selama 3 bulan. Kala itu usia Nifone 26 dan Van Pet 28 tahun. Setelah itu, keduanya tinggal di kontrakan sang suami. Selama 4 bulan pertama perkawinan, nampak banyak hal lucu diceritakan oleh Nifone pada ibunya. Katanya, Van Pet lugu banget dan tiap kali mau berhubungan, malah kelihatan bingung mau ngapain. Apa-apa ketakutan. Dan tiap malam kalau tidur, mau meluk aja pakai izin segala. Selain itu, banyak juga tingkah suaminya yang bikin Nifone merasa aneh. Van Pet suka ngomong sendirian waktu di dapur, kamar mandi, atau ruang tamu, dikala dia sendirian dan gak ada orang lain. Ini yang membuat Nifone kebingungan, tapi gak terlalu mencolok juga. Hal tersebut kepikiran juga sama Bu Bounmi, hingga mulai bertanya pada temannya yang kemarin ngejodohin. Siapa tahu aja, menantunya punya riwayat kejiwaan. Beberapa minggu penyelidikan dilakukan sang ibu bersama temannya. Sampai kemudian ketahuanlah bahwa Van Pet bukannya gila, melainkan punya histori autisme, namun tidak begitu parah. Nggak terlalu kelihatan, tapi masa kecil dan remajanya mudah terkena epilepsi, jika panik dan grogi. Hal ini sempat ditanyakan Bu Bounmi pada putrinya. Apakah sang suami suka Ayan selama mereka nikah? Namun kata Nifone belum pernah. Entah mengapa, saat itu sang ibu nggak mau ngasih tahu tentang riwayat kesehatan menantunya. Takut nanti si Nifone kecewa. Soalnya bisa aja, Van Pet sekarang udah sembuh. Ternyata selama pandemi 2020, sang suami dirumahkan, sebab travel agen tempatnya bekerja, tidak lagi beroperasi. Rasa stres mulai menghinggapi pasangan ini, sebab meskipun Nifone udah lama kerja di resortnya, jumlah tamu yang datang semakin tipis. Sampai dia pun nggak punya lagi pemasukan. Beberapa kali mencoba cari kerja lain juga percuma, nggak ada usaha yang berkembang kala itu. Dalam keterjepitan ekonomi ini, Van Pet mulai stres dengan segala tagihan, termasuk sewa tempat tinggal. Pertengkaran sering terjadi, yang membuat lelaki ini suka mengalami kejang-kejang. Dari sinilah Nifone tahu, bahwa ada yang nggak benar dengan kesehatan suaminya. Sering juga ditemenin ke rumah sakit untuk perawatan, dan minjem duit Ibu Bounmi untuk segala keperluan. Akhirnya sang ibu pun bercerita, apa yang dia ketahui tentang kesehatan Van Pet. Meskipun merasa kaget, namun Nifone tetap saja menerima keadaan tersebut. Tapi keikhlasan untuk memaklumi kondisi suaminya, malah berbuah pahit bagi dia. Hutang mulai menumpuk, serta kebanyakan di rumah terus karena lockdown, bikin tingkat stres Van Pet naik tajam. Dia sering ngamuk nggak jelas, suka melempar barang-barang di rumah, dan mulai bersikap kasar pada Nifone. Hal ini membuat sang istri yang tadinya kalem, malah jadi ikut depresi. Hanya ibunya yang kemudian jadi tempat curhat, yang bayarin segala tagihan, dan memenuhi kebutuhan anak menantunya. Soalnya kalau Nifone cerita pada suaminya tentang beras yang habis, listrik dan air harus dibayar, serta sewa rumah udah nunggak, yang ada Van Pet malah ngamuk serta kejang. Hal ini makin memuakkan, hingga akhirnya peperangan besar tak terhindarkan di antara mereka berdua. Main tangan pun terjadi, yang sempat meninggalkan beberapa memar pada tangan dan bibir Nifone. Udah berusaha sesabar mungkin, malah suaminya makin ngelunjak aja. Makanya per bulan Maret 2021, saat kondisi pandemi sedikit pulih, wanita ini mengajukan perpisahan pada Van Pet. Awalnya sempat ditolak pengadilan, karena sang suami ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun kemudian, Bu Bounmi membantu buat laporan tentang kekerasan yang dialami putrinya pada polisi. Akhirnya resmilah berpisah pada bulan Mei 2021, dan Nifone kembali ke rumah ibunya. Perpisahan yang tragis. Pengangguran serta kesehatan menurun, membuat Van Pet numpang di rumah keluarga kakaknya, yang bernama Lina Siehart. Wanita inilah yang kemudian merawat lelaki tersebut sampai sembuh. Dia memang gak menyalahkan Nifone karena meninggalkan Van Pet, sebab tahu perlakuan kasar sang adik pada mantan istrinya itu. Makanya dalam beberapa bulan, Van Pet selalu diajarkan lagi untuk bertahan.
untuk memperbaiki diri dan mencoba melamar kerja sana-sini. Karena dalam hati kakaknya, kelak Nifone bisa menerima adiknya lagi jika keadaan udah membaik. Dia menyalahkan pandemi yang terjadi kemarin sebagai pemicu rumah tangga sang adik hancur. Soalnya kan sama-sama nganggur dan terhimpit masalah ekonomi. Makanya dia yakin, jika udah punya kerjaan baru dan berobat demi badan dan pikiran sehat, harapannya Vanpet mau minta maaf, memperbaiki segalanya, dan rujuk pada Nifone. Hal ini juga yang menjadi target lelaki tersebut, supaya bisa membawa kembali pulang istri yang sangat disayanginya. Pada November 2021, dikatakan keadaan Vanpet mulai pulih. Dia juga sudah bekerja lagi pada sebuah jasa asuransi, dan rajin berolahraga untuk membuat tubuhnya fit, serta badannya bagus kembali. Tinggal di sebuah rumah sewa yang lebih besar dari sebelumnya, dengan harapan, ini akan jadi tempat tinggal bersama sang istri kelak. Tekadnya besar untuk bisa ngajak Nifone balikan. Hal yang selalu didukung kakaknya Lina, sampai banyak belajar tentang apa aja yang harus dilakukan, supaya bisa meluluhkan hati wanita. Kado apa yang bikin perempuan kepincut, dan perlakuan lainnya. Makanya setelah tahun baru, lelaki itu datang, dan berhasil ngobrol sama Nifone di rumah ibunya. Di sini juga kemudian diketahui, bahwa sang mantan istri udah kembali kerja di resort Daosavan lagi. Waktu ngapel itu, sempat Bu Boumi marah dan mengusir Vanpet. Namun kemudian berhasil diredam putrinya, dan Nifone ngobrol banyak sama mantan suaminya. Pendekatan terus dilakukan, bahkan beberapa kali Vanpet menjemput Nifone dari tempat kerjanya. Namun hal ini bikin sang ibu nggak seneng. Beberapa kali Bu Boumi mengingatkan putrinya. Hati-hati, nanti kalau kejadian kayak dulu lagi, jangan ngadu-ngadu ya. Pertimbangkan lagi, soalnya kalau udah pernah kasar, susah buat merubah sikap. Mungkin hal ini juga yang bikin Nifone lama untuk mempertimbangkan saat Vanpet berulang kali minta maaf dan meminta rujuk. Janji berubah dan bersumpah, semuanya akan lebih baik ke depannya. Hingga pada Valentine, Senin 14 Februari 2022, Vanpet mendatangi kediaman Nifone dengan membawa bunga, coklat dan kalung untuk merayakan hari kasih sayang tersebut. Namun, ternyata Nifone nggak ada di rumah, karena sedang ikut family gathering dari perusahaannya keluar kota. Yang ada hanya Bu Boumi, yang sempat jutek, namun menerima semua hadiah yang dibawa Vanpet. Saat itu, terlihat si menantu sangat ganteng. Beda dari biasanya, lebih tegap dan menantang. Entah mengapa, muncul pikiran nakal dalam kepala Bu Boumi, apalagi menjelang larut malam. Pengen juga dia ngerayain Valentine sama mantan menantunya. Dia pun ngerayu Vanpet, meski sudah menolak untuk diraba-raba. Akhirnya Bu Boumi mengancam, jika nggak mau melayani, jangan datang ke sini lagi. Jangan harap bisa balikan sama Nifone. Ditolak terus sama Vanpet, namun wanita itu berhasil mengajaknya ke dalam kamar tidur, untuk melampiaskan hasrat yang udah lama terpendam. Udah lama nggak diserang bertubi-tubi bagian sensitifnya. Sampai akhirnya, Vanpet pulang dari sana dalam keadaan menangis. Beberapa hari setelahnya, Nifone sama sekali tidak menerima kabar apapun dari mantan suaminya itu. Bahkan nggak dijemput pulang kerja juga. Hingga pada Minggu Pahing, 20 Februari 2022, sepulang dari ibadah, Nifone kaget saat di rumahnya ramai orang dan polisi yang mengabari berita tak menyenangkan. Sang ibu Boumi telah diserang oleh wanita cantik dengan menggunakan pecahan botol hingga membuatnya koma. Kini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Savanaket untuk menjalani perawatan. Dan yang lebih bikin kaget, ternyata pihak berwajib telah melakukan penahanan terhadap pelakunya. Yang tak lain dan tak bukan, adalah kakaknya Vanpet, yaitu Lina. Beruntung, setelah menjalani masa kritis dan 2 kali operasi, nyawa Bu Boumi masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi selanjutnya, justru bentuk perlawanan dari Lina. Dia bersama adiknya melaporkan Bu Boumi atas tindak asusila terhadap Vanpet. Meskipun lelaki itu sempat mendapat ejekan dari polisi dan ditertawakan. Namun Nifone yang kemudian maju di garda terdepan untuk membela mantan suaminya. Jika memang apa yang diperbuat ibunya begitu, dia ngaku salah dan wajib ibunya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan mengira bahwa hanya pria yang bisa jadi pelaku tindak asusila. Lelaki juga bisa jadi korban. Harusnya petugas jangan mengejek hal ini. Vanpet memiliki kekurangan dalam pola pikirnya. Dia itu sakit dan sedang mencoba untuk sembuh. Tolong pertimbangkan hal yang menimpa dirinya. Sementara di tempat lain, Bu Boumi mengaku memang melakukan perbuatan tercela malam itu pada Vanpet. Namun katanya atas kesepakatan bersama.
supaya bisa diterima lagi sebagai menantunya. Sebagai syarat dirinya akan rujuk pada Nifone. Tapi sekali lagi, sang putri malah marah dan merasa jijik sama ibunya. Fanpet itu rapuh. Daya pikirnya 10 tahun lebih muda dibanding usianya. Kenapa tega memanfaatkan keadaan, di mana lelaki tersebut mencoba untuk memperbaiki diri dan rumah tangganya. Tahu bahwa Fanpet bakal melakukan apapun, demi membawa kembali istrinya pulang. Tapi nggak gitu juga caranya. Menurut cerita Lina yang diwakili pengacara Mai Sayasen, malam Valentine itu, Fanpet pulang ke rumah kakaknya dengan sedih, namun belum berani cerita apapun. Tapi nggak mau makan, berdiam diri dan nggak berangkat kerja besoknya. Setelah diajak ke dokter, baru dia menceritakan semua, apa yang menimpanya. Dipaksa meladeni nafsu binal sang mertua, sampai disuruh nyium-nyium celana dalam Bu Bounmi. Ini membuat sang kakak ngamuk. Dia mendatangi rumah Nifone, dan terjadi pertengkaran hebat kala itu. Sebenarnya Bu Bounmi yang menyerang duluan dengan menggunakan sepatu. Sampai kemudian Lina menggapai sebuah botol kosong. Dipecahin, dan digunakan sebagai alat untuk menyerang wanita tersebut, sebagai bentuk perlindungan diri. Hingga pada hasil keputusan, per Selasa Pon, 30 Agustus 2022, di Pengadilan Tinggi Kota Savanaket, hakim menyatakan bahwa Lina Siharat bersalah atas penyerangan untuk melindungi diri. Ibu 3 anak tersebut terkena tuntutan tingkat 2 atas kejahatannya, dan dihukum 6 bulan penjara. Sementara Bu Bounmi dituntut atas perbuatan asusila serta pemaksaan. Wanita berusia 54 tahun ini cuma dikenakan hukuman 3 bulan penjara, sebab bukti yang diajukan pihak Fanpet tidak terlalu kuat. Namun peristiwa itu berhasil membuat hubungannya dengan sang istri kembali akur, dan kemudian rujuk. Nifone dan Fanpet diketahui menjalankan pernikahan ulang pada September 2022. Sementara, hingga bebas pun, ternyata Bu Bounmi nggak pernah mau lagi bertemu dengan putrinya dan sang menantu. Hanya melalui tip Hafan, dia tahu segala kabar satu sama lain. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang paling salah dalam kasus ini? Kamu komen ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita tadi. Bahwa pengendalian nafsu birahi sangatlah penting. Jangan tertipu dengan kepuasan sesaat yang pada akhirnya bikin hati pucat. Beli balon warnanya hijau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.